Sebenarnya Mimin juga bingung susunan pemerintahan Daluotian. Menurut Mimin jabatan sebelumnya Mu Chen dan Nine Nether sebelumnya adalah Tuan Pavilion setara dengan Bloodhawk dan Mountain Tracker. Sekarang Mu Chen dan Nine Nether ingin bersaing mendapatkan posisi Raja. Ini setara dengan Raja Condor, Raja Tidur dan Raja Mata Spiritual. Kalau salah tolong dilurusin ya guys. Haha. Kakak Jiu Yu, Mu Chen. Petik 2. Ketika dua kata ini masuk ke telinga banyak orang kuat di aula, mereka langsung terkejut. Mereka melihat dua sosok di kursi mereka dengan heran. Dua orang di depan mereka adalah dua penguasa istana Jiu Yu, Tuan Jiu Yu dan Tuan Mu. Mereka memang terlihat sangat muda, tetapi yang membingungkan orang banyak adalah bahwa mereka tampaknya mendeteksi sedikit rasa penindasan dari dua orang di depan mereka. Sukun juga berhenti saat ini dan menatap Mu Chen dan Mu Chen dengan heran. Dia bertanya dengan curiga, apakah kalian berdua Tuan Jiu Yu dan Tuan Mu? Kata-katanya sebagian besar menyelidik, dan tidak ada banyak rasa hormat di dalamnya. Lagi pula, dia adalah penguasa kelas 7, dan salah satu yang terbaik di antara mereka. Dia juga agak terkenal di wilayah utara. Dikatakan bahwa Mu Chen dan Jiu Yu hanya penguasa kelas 6 atau kelas 7 di masa lalu, jadi dia secara alami berhak untuk bangga. Mu Chen menatapnya dengan tenang dan bertanya, siapa kamu? Sukun menatap mata tenang Mu Chen, dan untuk beberapa alasan, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa tidak berkata, saya Sukun, pelindung yang ditugaskan ke istana Jiu Yu oleh Dominator. Mu Chen sedikit mengangguk, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Mereka yang dilihatnya dengan cepat bangkit, menangkupkan kepalan tangan, dan menyebutkan nama mereka. Setelah orang terakhir selesai berbicara, Mu Chen mengalihkan pandangannya, dan penindasan yang menyelimuti kerumunan menghilang. Ini membuat orang banyak merasa lega, tetapi mereka juga kaget dan bingung. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Mu Chen, yang terlihat sangat muda, bisa memiliki kekuatan yang begitu menindas. Bukankah berita mengatakan bahwa Tuan Mu dan Tuan Jiu Yu hanya penguasa kelas 6 atau 7? Zantai Liuli menyapa kedua tuan istana. Zantai Liuli menatap Mu Chen dengan matanya yang indah, lalu membungkuk sedikit dengan ekspresi hormat. Jadi Nona Zantai Liuli. Mu Chen sedikit terkejut melihat istana Jiu Yu juga ada di sana, tapi dia masih mengangguk dengan lembut. Saat suaranya turun, pandangannya beralih lagi ke wajah-wajah asing di aula, dan dia berkata dengan tenang, aku tidak peduli reputasi apa yang kamu miliki di masa lalu. Tetapi karena Anda telah memasuki istana Jiu Yu, Anda harus mengikuti aturan istana Jiu Yu. Petik 2. Tang Bing adalah ketua yang ditunjuk oleh Raja Jiu Yu dan aku, dan otoritasnya hanya di bawah kita berdua. Mulai sekarang, kalian semua berada di bawah komandonya. Petik 2. Skala perluasan istana Jiu Yu juga di luar ekspektasi Mu Chen dan Jiu Yu, tetapi mereka berdua tidak punya banyak waktu untuk mengelola istana Jiu Yu, jadi semuanya harus diserahkan ke Tang Bing. Lebih-lebih lagi, sehubungan dengan yang terakhir, mereka memiliki kepercayaan penuh padanya. Oleh karena itu, antara Sukun dan yang lainnya, yang tampaknya banyak dan kuat, dan Tang Bing, dia dan Jiu Yu hampir tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Ketika Sukun dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Mereka tidak menyangka bahwa begitu Jiu Yu dan Mu Chen kembali, mereka akan meletakkan semua kekuatan di tangan Tang Bing. Bahkan mereka, yang kuat, harus mendengarkan perintah Tang Bing. Di masa lalu, saat Jiu Yu dan Mu Chen tidak ada. Meskipun Tang Bing adalah kepala suku, mereka tidak terlalu menghormatinya. Lagi pula, kekuatan yang terakhir tidak layak disebut di mata mereka. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Sukun juga memikirkan cara untuk membagi sebagian kekuatan Tang Bing dan menggoyahkan posisinya. Tapi sekarang, kata-kata Mu Chen benar-benar menghancurkan ambisinya. Mata Sukun berubah, dan akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Mu, meskipun kepala Tang adalah sesepuh istana Jiu Yu, dia masih lemah. Sekarang istana Jiu Yu sangat besar, dan ada banyak orang kuat di bawah komandonya. Jika kepala Tang memegang komando, saya khawatir kami tidak akan diyakinkan. Petik 2. Di akhir kata-katanya, Sukun juga mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Mu Chen. Dia adalah penguasa kelas 7, dan dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan gelar Raja di domain surga besar. Statusnya setara dengan Mu Chen dan yang lainnya.
Menurutnya, selama Mu Chen dan Jiu Yu memiliki mata yang bagus, mereka harus tahu bahwa nilainya lebih kuat dari Tang Bing. Ketika suara Sukun jatuh, ada beberapa suara yang setuju. Ini adalah orang-orang kuat yang diikat oleh Sukun. Ketika dia mendengar suara-suara yang mendukung ini, Sukun merasa sedikit lebih percaya diri. Tubuhnya yang awalnya agak bengkok berangsur-angsur tegak. Namun, ketika dia melihat Mu Chen, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan pada wajah muda yang terakhir, dan mata hitamnya acuh tak acuh saat dia melihat lawan dari kerumunan. Ketidakpedulian itu membuat Sukun merasa sedikit tidak nyaman. Sementara dia merasa gelisah, banyak dari kekuatan teratas di aula melihat Mu Chen perlahan berdiri. Tatapannya menyapu mereka dengan acuh tak acuh saat dia berkata, "Apakah aku mengatakan bahwa aku sedang berdiskusi dengan kalian semua?" Nada suaranya tenang. Namun, aura dominan yang terkandung di dalamnya menyebabkan seluruh aula menjadi sunyi senyap. Hati banyak ahli bergetar. Sukun juga tercengang dengan sikap mendominasi Mu Chen, dan dia langsung mengerutkan kening dan berkata, "Mu." Ledakan. Namun, saat suaranya keluar dari mulutnya, mata gelap Mu Chen tiba-tiba melesat dari kursi utama di aula, dan energi spiritual antara langit dan bumi tampak tiba-tiba mengamuk saat ini. Bang! Tekanan menakutkan menyapu dari segala arah. Bahkan sebelum Sukun sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasa seolah-olah kehilangan kendali atas tubuhnya. Kakinya menjadi lunak, dan dengan keras, dia berlutut di aula. Energi spiritual antara surga dan bumi seperti gunung yang berat menekan tubuhnya. Rasanya selama orang di depannya memiliki sedikit niat membunuh, energi spiritual yang tak terbatas akan mampu menghancurkannya menjadi daging cincang. Pada saat ini, semua orang merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, seperti gunung berapi, tiba-tiba meletus dari tubuh Mu Chen, seperti badai, menyapu seluruh aula. Merasakan fluktuasi energi spiritual ini, semua orang kuat di aula mengalami perubahan ekspresi yang drastis, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Fluktuasi energi spiritual ini samar-samar telah mencapai tingkat penguasa kelas 9. Sukun, yang berlutut di tanah, sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Bukankah mereka mengatakan bahwa tuanmu hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 6? Tapi sekarang, tekanan energi spiritual ini mungkin mirip dengan penguasa lengan naga dan orang tua layu. Bang! Bang! Di dalam aula besar, banyak ahli yang awalnya menonton buru-buru berlutut saat ini. Kesombongan dari sebelumnya benar-benar hilang pada saat ini. Di hadapan seorang lord, yang sebanding dengan penguasa kelas 9, dengan kekuatan mereka, jika mereka terlalu aktif, mereka takut akan langsung musnah. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat sosok yang berlutut di aula. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah ada yang punya pendapat?" Terhadap bawahannya di masa depan, Mu Chen tidak menggunakan metode yang lembut. Dia tahu bahwa orang-orang sombong ini sangat terkenal. Hanya cara yang paling sombong dan tidak masuk akal yang dapat digunakan untuk menjinakkan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, bahkan Sukun menggigil dan berkeringat dingin, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata. Di depan, bibir merah Tang Bing sedikit terbuka saat dia melihat Mu Chen yang galak dan sombong saat ini. Kemudian, dia diam-diam menjulurkan lidahnya. Pada saat ini, aura Mu Chen jelas berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Di aula, ada keheningan. Banyak orang kuat diam-diam menatap Mu Chen dan Jiu Yu, yang berada di ujung meja, dan tidak ada lagi keterkejutan awal di mata mereka. Sebaliknya, ada pandangan kagum di mata mereka. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya sangat mengejutkan. Itu sangat mengejutkan. Kami tidak berharap istana Jiu Yu menjadi begitu kuat, tetapi sekarang Anda adalah anggota istana Jiu Yu, jika Anda terus patuh di depan umum tetapi menentang secara pribadi di masa depan, jangan berpikir untuk tinggal di surga besar. Domain. Suara acuh tak acuh Mu Chen bergema di aula, menyebabkan semua orang gemetar. Mereka telah mendengar dengan jelas bahwa Mu Chen mengatakan, bahkan tidak berpikir untuk tinggal di wilayah Daluo, bukan, bahkan tidak berpikir untuk tinggal di istana 9 meter. Di wilayah utara hari ini, setelah mereka diusir dari domain surga besar. Mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup di wilayah utara. Jika sebelumnya, mungkin semua orang akan menertawakannya, tapi sekarang, setelah secara pribadi mengalami kekuatan Mu Chen, mereka mengerti. Dengan kekuatan yang terakhir dan posisinya di Great Havenlau Domain, dia memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Kami tidak akan pernah tidak setia.
banyak orang kuat berkeringat dingin dan dengan cepat menyatakan kesetiaan mereka. Kali ini, bahkan Sukun tidak berani memiliki kesombongan sedikitpun. Jelas, dia telah ditekan sampai menyerah. Dia tidak lagi berani memanfaatkan senioritasnya. Melihat suasana di aula benar-benar sunyi, Mu Chen dan Jiu Yu saling memandang, dan Jiu Yu sedikit tersenyum. Jelas, dia sangat puas dengan pencegahan Mu Chen. Setelah menyelesaikan masalah internal sepenuhnya, Mu Chen bertanya lagi, hari ini adalah pertemuan berbagai raja. Tang Bing maju selangkah dan memberitahunya detail pertemuan berbagai raja. Penguasa lengan naga, orang tua layu. Saat mendengar kedua nama ini, ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Kedua orang ini tampaknya adalah tiran dari wilayah utara, dan dia tidak menyangka mereka telah bergabung dengan domain surga besar. Terlebih lagi, dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk bersaing memperebutkan gelar Kaisar di domain surga besar. Keduanya sangat kuat di Great Heaven Domain, dan kekuatan mereka memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar Kaisar. Melihat situasi saat ini, peluang keberhasilan mereka mungkin tinggi. Pada titik ini, bibir kemerahan Tang Bing berkedut sedikit, dan dia berkata dengan sedikit kebencian, tapi mereka terlalu sombong. Mereka sepertinya tidak terlalu memikirkan istana Jiu Yu. Kata-kata Tang Bing agak kabur, karena menurutnya, penguasa lengan naga dan orang tua layu tidak hanya memandang rendah istana Jiu Yu, tetapi lebih mungkin, mereka memandang rendah Jiu Yu dan Mu Chen, yang merupakan master istana. Menurut pendapat mereka, mungkin istana Jiu Yu begitu kuat hanya karena perawatan dari Master Domain. Koneksi semacam ini tidak layak untuk terlalu diperhatikan. Namun, Tang Bing tidak mengatakan ini dengan lantang demi keseluruhan situasi. Setelah mendengar kata-kata Tang Bing, Mu Chen menatap Jiu Yu. Yang terakhir tersenyum tipis, jelas memahami sesuatu, dan berkata, pria seperti ini yang memanfaatkan senioritasnya memang sedikit menyebalkan. Mu Chen tersenyum, lalu bangkit dan berkata, ayo pergi. Tang Bing tertegun, kemana kita akan pergi? Karena ini adalah pertemuan berbagai raja, tentu saja kita harus ada di sana. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan tersenyum. Apa yang dia katakan, selanjutnya mengejutkan semua orang di aula, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dan Jiu Yu dan aku juga tertarik dengan posisi Kaisar. Petik 2. Perjalanan ke Istana Surgawi kuno sudah dekat, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan statusnya di domain surga besar. Lagi pula, ketika saatnya tiba, dia mungkin harus mengandalkan kekuatan domain surga besar. Oleh karena itu, Mu Chen sangat tertarik dengan posisi Kaisar. Di kedalaman langit Greatlaw, sosok yang menutupi langit dan menutupi bumi bersiul dari segala arah. Pada akhirnya, mereka turun dengan cara yang sangat megah, sepenuhnya menempati alun-alun yang terbuka di puncak gunung besar tanpa meninggalkan satu celah pun. Dibandingkan dengan tahun lalu, Great Heaven Domain telah mengalami perubahan drastis. Jumlah ahli di bawah mereka bisa dikatakan yang terbesar di seluruh wilayah utara. Pada saat ini, alun-alun besar ini adalah titik fokus dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Great Heaven Domain. Itu karena akan ada raja baru yang lahir di setiap konferensi dari berbagai raja. Di Great Heaven Domain, hanya dengan menjadi raja seseorang dapat memenuhi syarat untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dari Great Heaven Domain. Jadi di seluruh Great Heaven Domain, ada banyak ahli yang mengincar posisi raja, mencoba memperjuangkannya. Selain itu, persaingan untuk gelar raja di domain surga besar jauh lebih ketat dari tahun lalu. Di masa lalu, selama kekuatan seseorang telah mencapai penguasa kelas 5, mereka akan memenuhi syarat untuk memperjuangkannya. Tapi saat ini, tanpa kekuatan penguasa kelas 7, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk memperjuangkannya. Dilihat dari ini, orang bisa tahu betapa besar perubahan di Great Heaven Domain tahun lalu. Alun-alun yang luas dipenuhi dengan keriuhan suara. Kadang-kadang, sekelompok besar sosok cahaya bersiul dari langit yang jauh. Aura mereka jauh melampaui orang biasa. Setiap kali mereka tiba, mereka akan menarik gelombang tatapan iri. Itu karena hanya raja-raja yang mengendalikan faksi mereka sendiri yang memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan sedemikian rupa di dalam Greatlaw Sky. Di bawah tatapan iri, seberkas cahaya itu telah mendarat di wilayah tengah alun-alun, yang merupakan inti dari Great Heaven Domain. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan, melihat wilayah inti.
Hal yang paling menarik perhatian adalah singgasana emas di ujung tangga batu, yang tampaknya memiliki prestise yang tak terlukiskan. Bahkan jika itu hanya diam-diam berdiri di sana, itu masih membuat banyak ahli di alun-alun memiliki rasa hormat di mata mereka. Itu karena itu adalah penguasa domain dari domain surga besar. Pakar terkuat di wilayah utara. Di bawah singgasana emas ada 3 singgasana perak yang bersinar dengan cahaya perak. Di bawah sinar matahari, mereka sama-sama menarik perhatian, dan pada saat ini, di atas 3 singgasana perak ini, ada 3 orang dengan mata tertutup, dengan acuh tak acuh menerima tatapan hormat dan iri. Di Great Heaven Domain, hanya Sleeping Emperor, Sky Vulture Emperor dan Spiritual Murid Emperor yang bisa memiliki posisi seperti itu. Mereka adalah 3 kaisar yang menemani Mandala sejak awal. Di bawah 3 kaisar, ada banyak kursi batu. Di kursi batu itu, ada sosok dengan aura luar biasa mengobrol dan tertawa. Setiap orang dari mereka memancarkan energi spiritual yang tak terbatas, dan mereka adalah berbagai raja dari wilayah surga besar. Di antara raja-raja ini, yang paling menarik perhatian bukanlah Raja Asura, Raja Pemecah Gunung, dan yang lainnya yang pernah menjadi nomor 1. Sebaliknya, mereka adalah 2 sosok yang berdiri paling depan. Kedua siluet itu berdiri di depan. Berbagai raja, yang di sebelah kiri memiliki penampilan tua. Tubuhnya kurus kering, tampak seperti pohon tua yang akan layu dari jauh. Matanya terkulai, tampak lemah. Namun, dia memancarkan tekanan jantung yang berdebar-debar. Itu karena orang ini adalah seorang tiran di wilayah utara sebelum bergabung dengan Great Heaven Domain, yang dikenal sebagai Old Manku. Di sebelah kanan Old Manku adalah seorang pria parubaya dengan fisik yang kuat. Dia duduk di samping dan bayangan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan bisa menutupi Old Manku. Lengan orang itu sangat unik, karena beberapa kali lebih tebal dari orang biasa. Telapak tangannya dengan santai tergantung di samping, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ketika jari-jarinya bergerak, itu akan menyebabkan dentuman sonik, seolah-olah setiap gerakannya memiliki kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan gunung. Orang ini dikenal sebagai Dragon Arm Sovereign, pembangkit tenaga listrik tingkat atas di wilayah utara di masa lalu. Dikatakan bahwa teknik kultivasinya sangat unik. Dia bahkan telah menanamkan sepasang lengan naga ke dalam tubuhnya dan menyempurnakannya ke dalam lengannya sendiri, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan klan naga. Keduanya berada di fase awal dari alam berdaulat kelas 9, yang jauh melebihi berbagai raja lainnya dari domain surga besar. Sedemikian rupa sehingga bahkan Raja Asura, yang dulunya adalah yang terkuat di antara berbagai raja di wilayah surga agung, hanya dapat berada di peringkat di belakang mereka. Tentu saja, keduanya jelas tidak peduli dengan posisi berbagai raja. Mereka mengobrol dan tertawa satu sama lain. Kadang-kadang, tatapan mereka menyapu 3 sosok di singgasana perak di depan mereka. Di kedalaman mata mereka, ada provokasi dan kesombongan. Itu karena, dalam pandangan mereka, terlepas dari kekuatan atau ketenaran, mereka tidak kalah dengan 3 kaisar dari Great Heaven Domain. Di antara 3 kaisar, selain dari kaisar tidur, yang selalu terlihat mengantuk, yang membuat mereka merasa sedikit takut, Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual tidak lebih lemah dari mereka. Dengan kekuatan seperti itu, mereka secara alami akan mendambakan posisi yang cocok dengan kekuatan mereka, yang tidak diragukan lagi adalah Kaisar dari domain surga besar. Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual juga merasakan tatapan provokatif. Meskipun tidak ada riak di wajah mereka, mereka dengan dingin mendengus di dalam hati mereka. Sebagai veteran dari Great Heaven Domain, mereka secara alami merasakan persaingan yang ketat selama setahun terakhir. Sedemikian rupa sehingga posisi mereka pun mulai didambakan. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan bahwa orang lain tidak memenuhi syarat. Itu karena reputasi Old Manku dan Dragon Arm Sovereign lebih kuat dari mereka. Sedemikian rupa sehingga jika bukan karena sumber daya besar yang diberikan kepada mereka oleh penguasa domain untuk menerobos kemacetan mereka dan mencapai alam penguasa kelas 9, mereka akan lama dilampaui oleh para pendatang baru yang ambisius itu. Konflik antara Menteri Lama dan Baru di Great Havenlaw Domain secara bertahap menyebar ke level mereka. Sepertinya kedua orang itu bertekad untuk mendapatkan posisi kaisar yang baru. Kaisar Murid Spiritual melirik kedua siluet itu dan bibirnya sedikit bergerak saat dia mentransmisikan suaranya ke Kaisar Hering Langit. Di masa lalu, ada beberapa konflik antara Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual, karena keduanya tidak terlalu harmonis.
Tetapi karena semakin banyak ahli yang bergabung di Great Heaven Domain, konflik telah benar-benar hilang dan mereka berdua bahkan berniat membentuk aliansi untuk melawan. Mendengar transmisi suara Kaisar Murid Spiritual, Kaisar Hering Langit tanpa disadari menganggukkan kepalanya. Kedua orang itu cukup kuat dan secara bertahap menstabilkan pijakan mereka. Aku khawatir mereka akan berhasil kali ini. Saat dia berbicara, Kaisar Hering Langit dengan tidak senang melontarkan bibirnya. Dengan karakter Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku, persaingan di antara mereka mungkin akan menjadi lebih intens jika mereka menjadi kaisar baru. Haha, bagaimana menurutmu, Saudara Meng? Mata spiritual murid kaisar berkedip saat dia melihat kaisar tidur yang mengantuk. Transmisi suaranya dengan Kaisar Hering Langit tidak dihindari dari kaisar tidur, karena dia jelas tidak keberatan mendengar percakapan mereka. Meskipun dia juga telah melangkah ke alam berdaulat kelas 9, Kaisar Murid Spiritual masih sangat sopan terhadap Kaisar Tidur. Itu karena dia tahu bahwa Kaisar Tidur telah mengikuti penguasa domain selama bertahun-tahun dan sangat setia. Jadi Kaisar Tidur secara alami akan mengetahui beberapa pemikiran penguasa domain. Ketika Kaisar Tidur, yang sepertinya tertidur, mendengar kata-kata Kaisar Murid Spiritual, kelopak matanya terbuka sedikit. Dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Penguasa domain, Anda merasa bahwa posisi Kaisar baru harus ditingkatkan dua." Kaisar Murid Spiritual dan Kaisar Hering Langit tercengang, sebelum mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Kalau begitu, kedua orang itu mudah saja. Sebelumnya, Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku juga mencoba bersaing memperebutkan posisi Kaisar yang baru, namun mereka ditolak oleh Mandala. Lagi pula, posisinya terlalu penting, dan penguasa lengan naga serta Patuaku tidak memiliki kualifikasi dan loyalitas yang sesuai untuk saat ini. Tapi menilai dari situasi saat ini, Mandala mungkin akan menyerah. Jika itu masalahnya, maka posisi kaisar secara alami akan dianugerahkan. Keduanya menghela napas. Mereka telah mengikuti penguasa domain selama bertahun-tahun untuk mendapatkan status mereka saat ini. Tetapi kedua orang itu baru bergabung dengan Great Heaven Domain kurang dari setahun, dan mereka tidak memberikan kontribusi besar. Jadi mereka secara alami merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka untuk dapat berdiri sejajar dengan mereka. Meskipun alasan mereka mengatakan kepada mereka bahwa penguasa lengan naga dan Patuaku memang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar dengan kekuatan mereka. Kaisar Tidur membuka matanya sedikit dan melihat ke lokasi penguasa lengan naga dan tersenyum. Penguasa domain hanya mengatakan bahwa akan ada dua posisi kaisar baru, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu adalah mereka. Kaisar Murid Spiritual dan Kaisar Hering Langit tertegun, merasa sedikit bingung. Di seluruh Great Heaven Domain, hanya Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar. Mungkinkah penguasa domain bermaksud membiarkan Raja Asura naik ke posisi itu? Tapi jika itu masalahnya, maka itu pasti akan menyebabkan penguasa lengan naga dan Patuaku menjadi tidak yakin. Lagi pula, kekuatan Raja Asura hanya ada di alam berdaulat kelas 8, jadi itu tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Kaisar Murid Spiritual dan Kaisar Hering Langit bertukar pandang. Tepat ketika mereka ingin melanjutkan masalah ini, Kaisar Tidur telah menutup matanya sekali lagi dan tampak tertidur lelap, yang mana mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Ledakan, lonceng kuno tiba-tiba berbunyi di antara langit dan bumi, langsung menyebabkan alun-alun yang ramai menjadi sunyi dengan rasa hormat di wajah mereka. Sedemikian rupa sehingga bahkan Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku sedikit menundukkan kepala mereka dengan hormat. Seuntai kilau menembus ruang dan berkumpul di singgasana emas yang mempesona di tengah alun-alun. Siluet mungil dalam gaun hitam muncul dan dengan acuh tak acuh menyapu pupil emasnya dengan tekanan yang menakutkan menyapu keluar. Bahkan seseorang sekuat Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku bisa merasakan energi spiritual dalam tubuh mereka membeku dan mereka sangat terkejut. Ini adalah kekuatan dari Greater Earth Sovereign. Sekilas saja darinya bisa membuat mereka tidak berdaya. Menyapu pandangannya, Mandala melambaikan tangan kecilnya. Suaranya yang tenang dan agak halus bergema di seluruh alun-alun. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan atmosfer di wilayah ini meledak. Konferensi berbagai raja akan dimulai. Bersamaan dengan kata-kata Mandala, suasana konferensi raja-raja tiba-tiba memanas. Mata banyak orang menjadi merah, terutama mereka yang memiliki niat untuk bersaing memperebutkan posisi raja di domain surga besar. Nafas mereka menjadi berat. Dari kelihatannya,
tidak peduli siapa yang menghalangi mereka, mereka masih berani maju. Persaingan untuk posisi raja di Great Heaven Domain berbeda dari masa lalu. Tidak hanya seleksi yang dilakukan dalam bentuk tantangan, tetapi seseorang juga harus mendapatkan rekomendasi dari setidaknya 5 raja yang berbeda. Secara alami, hal terpenting adalah berapa banyak posisi raja yang akan dilepaskan Mandala. Saat ini, ada terlalu banyak ahli di Great Heaven Domain, dan posisi raja sangat terbatas. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, itu pasti akan menyebabkan perselisihan internal di domain surga besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, itu bahkan dapat menyebabkan perselisihan internal. Karena itu, Mandala hanya akan mengeluarkan sedikit kewenangan. Ambil waktu ini, misalnya, untuk konferensi berbagai raja, yang baru dirilis 5 kali. Ada puluhan orang yang berniat memperebutkan posisi 5 raja. Tingkat eliminasi bisa dikatakan brutal. Jadi, ketika Mandala dengan santai melambaikan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas meledak dan lusinan siluet terbang keluar pada saat yang sama, mendarat di berbagai platform batu di alun-alun. Mengaum, mengaum, raungan dan raungan yang memekakkan telinga bergema saat para pendukung pesaing dengan panik menyuarakan dukungan mereka. Lagi pula, jika orang yang mereka dukung menang dan menjadi raja wilayah surga agung, maka mereka juga akan didukung. Di masa depan, ketika pasukan didirikan, mereka juga bisa mendapatkan banyak sumber daya dan mempercepat kultivasi mereka. Duduk di singgasana emas, pupil emas Mandala menyapu pandangan sebelum dia memejamkan mata dan pura-pura tidur. Terbukti, di matanya, pertempuran ini sedikit tidak sedap dipandang. Jika bukan karena fakta bahwa Great Heaven Domain semakin kuat, dia mungkin akan menyerahkan konferensi berbagai raja kepada 3 kaisar. Sama seperti di masa lalu, dia akan langsung menyerahkan konferensi berbagai raja kepada 3 kaisar untuk ditangani. Selain itu, dia tidak muncul hari ini untuk menyaksikan orang-orang ini memperebutkan 5 tahta. Memikirkannya, Mandala melirik Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku dari sudut matanya. Keduanya tenang dan nyaman, seolah-olah posisi kaisar baru sudah ada di tangan mereka. Di Great Heaven Domain hari ini, yang disebut berbagai raja ini tidak layak disebut di mata mereka, jadi mereka tidak dapat memikirkan siapapun yang memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka merebut tahta. Perbuatan mereka sempat membuat bibir Mandala mengkerut. Penguasa lengan naga dan patuaku cukup kuat, tapi mereka terlalu sombong. Jika mereka menjadi kaisar begitu cepat, itu tidak akan bermanfaat bagi Great Heaven Domain. Pertempuran di alun-alun sangat intens, tetapi tidak berlangsung lama. Lagi pula, ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan pembangkit tenaga listrik ini. Jadi, setelah pertempuran berlangsung selama hampir 1 jam, hanya ada 5 siluet yang berdiri di atas 5 panggung batu. 5 siluet memiliki bantalan yang luar biasa dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Mereka berlima benar-benar telah melangkah ke tingkat ke-8 Sovereign Realm, sebanding dengan Bai Ming, yang ditemui Mu Chen di Divine Beast Origin. Adapun mereka berlima, terbukti. Mereka adalah elit di antara para raja baru. Mandala melihat kelima siluet dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Seiring dengan perluasan yang cepat dari Great Heaven Domain, kualitas para ahli itu juga meningkat. Lagi pula, daya tarik Great Heaven Domain saat ini telah jauh melampaui masa lalu. Dengan demikian, kekuatan para raja baru secara umum sangat kuat. Di antara para raja tua, selain dari Raja Asura dan Raja Pemecah Gunung, sisanya masih berada di sekitar alam berdaulat tingkat ke-7. Adapun sisanya, mereka masih melayang di sekitar Realm Sovereign kelas ke-7 dan belum melangkah ke Realm Sovereign kelas ke-8. Ini mungkin alasan konflik antara kekuatan lama dan baru. Wang tua memiliki kualifikasi, sedangkan raja baru sangat kuat. Dengan demikian, selalu ada konflik di antara mereka berdua. Tapi Mandala tidak menghentikan konflik itu, karena itu tidak merugikan domain surga besar. Kelahiran 5 raja itu langsung menuai sorakan yang menyelimuti langit dan bumi. Keributan itu sangat meriah. Ketiga kaisar berdiri dan mengumumkan kelahiran 5 raja baru, serta pasukan mereka. Setelah itu, kelima raja meninggalkan alun-alun. Tetapi bahkan dengan kepergian kelima raja, suasana di alun-alun tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih panas dan mendidih. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu cakrawala dan diarahkan ke tengah alun-alun, pada 2 siluet yang duduk di panggung batu. Itu karena semua orang tahu bahwa kompetisi untuk raja baru hanyalah makanan pembuka.
Acara utamanya adalah kemunculan kaisar baru. Di seluruh Great Heaven Domain, ada lebih dari 20 raja yang berbeda, tetapi hanya ada 3 kaisar. Biasanya, ketika penguasa domain mengasingkan diri, seluruh domain surga besar akan dikendalikan oleh ketiga kaisar. Dengan demikian, orang dapat mengetahui seberapa besar otoritas yang mereka miliki. Tetapi pada saat yang sama, persaingan untuk posisi kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan berbagai raja. Hanya mereka yang telah melangkah ke alam berdaulat kelas 9 yang memenuhi syarat untuk bersaing. Selain dari Dragon Am Sovereign dan Old Manku, tidak ada orang lain di Great Heaven Domain yang memenuhi syarat untuk bersaing. Jadi jika Dragon Am Sovereign dan Old Manku berhasil, maka 3 kaisar dari Great Heaven Domain akan menjadi 5 kaisar. Saat itu, situasi akan mengalami perubahan drastis. Di antara berbagai raja, beberapa dari mereka sudah berencana untuk tunduk pada penguasa lengan naga dan Old Manku setelah penguasa lengan naga dan Old Manku berhasil. Saat pikiran beredar di hati banyak orang, Mandala membuka pupil emasnya dan suaranya yang lemah bergema di antara langit dan bumi. Dengan ini saya umumkan bahwa domain Great Havenlau akan memiliki 2 kaisar lagi. Mereka yang mampu akan mendapatkannya. Berdesir, keributan pecah di wilayah ini dengan tatapan berkobar yang tak terhitung jumlahnya memandangi 2 siluet yang duduk di atas berbagai raja. Penguasa lengan naga dan patuaku tidak terganggu, seolah-olah mereka tidak terkejut dengan berita itu. Selama ada 2 kaisar, maka mereka pasti akan disertakan. Di belakang mereka, Raja Asura dan Raja Pemecah Gunung mendesah tak berdaya. Mereka awalnya adalah orang-orang dengan harapan tertinggi untuk menjadi kaisar, tetapi seiring dengan perluasan yang cepat dari domain surga besar, mereka telah dilampaui dan tidak punya pilihan selain mengambil kursi belakang. Meskipun mereka tidak bahagia, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, kekuatan Dragon Am Sovereign dan Old Manku ada di sana untuk dilihat semua orang. Selain memiliki lebih banyak pengalaman, mereka tidak memiliki kelebihan. Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual bertukar pandangan tanpa ekspresi di wajah mereka. Sepertinya Great Havenlau Domain akan hidup di masa depan. Dengan mereka berdua mengganggu, tidak akan mudah bagi mereka untuk melakukan apapun di masa depan. Duduk di singgasana, Mandala memandang ke bawah ke semua orang dan dengan acuh tak acuh berkata, siapapun dapat bersaing untuk 2 kaisar. Penguasa lengan naga dan patuaku berdiri dari kursi batu mereka dan tersenyum tipis. Aku ingin tahu apakah ada yang mau menantangku. Jika aku kalah, tahta kaisar akan diberikan kepadaku. Nada suaranya acuh tak acuh, tapi mendominasi. Terbukti, dia tidak khawatir tentang siapapun yang mengambil tahta. Di belakang mereka, Raja Asura dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat mereka saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka dalam hati menggelengkan kepala. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka naik, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Alun-alun berangsur-angsur menjadi sunyi, tetapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara bahkan setelah waktu yang lama. Terbukti, semua orang di sini tahu bahwa Dragon Am Sovereign dan Old Manku bukanlah eksistensi yang bisa mereka hadapi. Ketika penguasa lengan naga melihat pemandangan ini, senyum puas muncul di wajahnya yang kasar dan dia tersenyum dengan mata menyipit. Karena tidak ada yang berani menantangku, maka kita berdua harus mengambil tahta kaisar. Sebelum penguasa lengan naga bisa menyelesaikan kata-katanya, ledakan tawa bergema di antara langit dan bumi dan bergema di seluruh langit dan bumi. Haha, kalian berdua tidak perlu cemas. Kami berdua agak tertarik dengan tahta kaisar. Suara tiba-tiba itu bergema, menyebabkan semua orang di alun-alun terkejut. Bahkan Raja Asura dan yang lainnya tertegun. Tak lama kemudian, mereka sepertinya merasakan sesuatu dan mereka tiba-tiba mengangkat kepala, melihat ke langit di kejauhan dan melihat kilau spiritual menyapu sebelum siluet besar muncul di langit. Berdiri di depan siluet 2 siluet, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya muda dan tampan yang menarik perhatian semua orang. Raja Asura dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat kedua siluet itu, sebelum mereka berseru, Rajamu. Raja Jiuyu. Petik 2. Suara mereka terdengar, menyebabkan gelombang seruan terdengar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kedua sosok itu dengan takjub. Setelah itu, bisikan mulai menyebar ke seluruh area. Ini sebenarnya 2 penguasa istana dari istana Jiuyu, Raja Mu dan Raja Jiuyu. Aku tidak pernah menyangka mereka akan kembali setelah menghilang selama hampir setahun.
Status rajamu di Great Heaven Domain tidak rendah. Dikatakan bahwa dia memainkan peran besar dalam terobosan penguasa domain ke Greater Earth Sovereign Realm. Kami secara alami tahu tentang itu. Jika tidak, Istana Sembilan Neter tidak akan memiliki status saat ini. Suara itu dipenuhi dengan kecemburuan. Jelas, dia sangat cemburu. Tapi apa yang rajamu katakan sebelumnya? Dia dan Raja Jiuyu ingin bersaing memperebutkan posisi kaisar. Saya melihat bahwa dia benar-benar tak kenal takut. Bahkan jika dia sangat dihormati oleh penguasa domain, posisi kaisar bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh anak nakal seperti dia. Petik 2. Itu benar. Rajamu sebenarnya ingin bersaing dengan Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku untuk posisi kaisar, dia benar-benar menikmati fantasi. Petik 2. Segala macam suara terdengar di wilayah ini, membuatnya sangat hidup. Tapi yang jelas, terlepas dari mereka yang tahu atau tidak tahu Mu Chen, mereka semua mendengus pada kata-katanya. Posisi kaisar bukanlah sesuatu yang bisa diduduki oleh sembarang orang. The Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku mengangkat kepala mereka dengan alis rajutan saat mereka melihat Mu Chen dan Jiuyu, yang telah menahan energi spiritual mereka. Tak lama kemudian, mantan menyeringai dengan ejekan yang bergema di seluruh alun-alun. Saya bertanya-tanya siapa itu. Jadi rajamu dan Raja Jiuyu yang sudah lama saya dengar. Saya sudah lama mendengar tentang kontribusi Anda ke Great Heaven Domain, tapi saya hanya bisa memberi Anda 3 kata untuk mencoba mendapatkannya, bagian dari posisi kaisar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Suara acuh tak acuh Dragon Arm Sovereign bergema di atas alun-alun, membayangi bisikan yang memenuhi udara. Pada saat yang sama, alun-alun terdiam. Banyak orang memiliki tatapan aneh di mata mereka, terutama mereka yang telah lama berada di Great Heaven Domain. Meskipun Dragon Arm Sovereign sangat kuat dan terkenal, Mu Chen telah memberikan kontribusi besar pada Great Heaven Domain. Selama perang perburuan besar, jika bukan karena Mu Chen, Mandala tidak akan mampu menembus ke tingkat penguasa dunia atas. Faktanya, jika Paviliun Ilahi berhasil, domain surga besar tidak akan bisa eksis di wilayah utara. Kontribusi seperti itu adalah hutang budi kepada hampir semua orang di Great Heaven Domain. Oleh karena itu, di masa lalu, bahkan ketiga raja itu bersikap sopan kepada Mu Chen dan tidak memandang rendah dia karena usianya yang masih muda. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa penguasa lengan naga telah memperlakukan Mu Chen sedemikian rupa, mereka sedikit tidak senang, bahkan sebelum Mu Chen bisa marah. Penguasa lengan naga, meskipun Anda telah membuat nama untuk diri Anda sendiri di wilayah utara, Anda masih pendatang baru di domain surga besar. Anda berada di sini karena kemakmuran domain surga besar, tetapi jangan lupa bahwa Mu Chen telah memberikan kontribusi besar untuk kemakmuran ini, kata Lord Asura, yang telah lama tidak menyukai penguasa lengan naga dan Lord Mountain Cracker, berkata dengan datar. Semuanya harus datang duluan, dilayani duluan. Memanfaatkan senioritasmu tidak akan berhasil di Great Heaven Domain. Lord Mountain Cracker mencibir. Berbagai raja lainnya, seperti Lord Bloodhawk, langsung setuju. Hanya raja-raja baru yang saling memandang dan tidak terlibat dalam perselisihan, jangan sampai mereka menyinggung penguasa lengan naga dan Tuan Kerupuk Gunung. Lagi pula, setelah hari ini, Dragon Arm Sovereign dan Lord Mountain Cracker akan menjadi pilar dari Great Heaven Domain. Ketika penguasa lengan naga dan orang tua layu melihat bahwa berbagai raja telah menegur mereka, mereka tertegun sejenak. Kemudian, wajah mereka menjadi gelap. Mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri sejak awal di wilayah utara, jadi wajar saja, mereka bangga dan sombong. Jelas, alasan mengapa mereka begitu kasar kepada Mu Chen adalah karena mereka tidak pernah benar-benar memikirkannya. Bagaimanapun, yang terakhir masih terlalu muda. Meskipun mereka tidak tahu keberuntungan seperti apa yang dimiliki anak ini dalam perang perburuan besar untuk memberikan kontribusi yang begitu besar, mereka tidak pernah menganggapnya tinggi. Karena itu, Tuan Domain sangat memperhatikannya. Namun, mereka meremehkan perlindungan semacam ini yang diperoleh melalui hubungan. Oleh karena itu, begitu mereka melihat Mu Chen, mereka ingin bersaing memperebutkan posisi raja baru. Dragon Arm Sovereign baru saja menegur mereka, tapi tampaknya, mereka telah meremehkan reputasi Mu Chen di Great Heaven Domain. Jadi, ketika mereka mengatakan itu, seolah-olah mereka telah menyodok sarang lebah. Namun, sebelum penguasa lengan naga dan orang tua layu dapat mengatakan apapun,
Raja Condor dan Raja Murid Spiritual, yang duduk di atas, berkata, Tuanmu dan Tuan Jiu Yu telah memberikan kontribusi besar pada domain surga besar. Sekarang setelah dua dari mereka belum dinobatkan sebagai raja, kamu berada di level yang sama dengan mereka. Jadi, tolong jangan terlalu kasar. Raja Condor dan Raja Murid Spiritual telah lama tidak puas dengan penguasa lengan naga dan orang tua layu. Sekarang mereka diserang, mereka tidak segan-segan menambahkan hinaan pada luka. Di hadapan teguran Raja Condor dan Raja Murid Spiritual, bahkan Raja Tidur, yang selalu mengangguk sambil tersenyum untuk menunjukkan persetujuannya. Wajah Dragon Am Sovereign dan Withered Old Man menjadi pucat. Mereka jelas tidak menyangka bahwa satu kalimat saja akan membuat masa marah. Awalnya, dengan kekuatan dan reputasi mereka, wajar bagi mereka untuk menegur Mu Chen, seorang junior muda. Tapi, siapa yang mengira akan menjadi seperti ini? Mereka saling memandang dengan ekspresi jelek. Kemudian, mereka memandang Mandala yang sedang duduk tinggi di singgasana, dan mencoba mengatakan sesuatu padanya. Namun, Mandala masih terlihat seperti sedang tidur siang, dan tidak ada tanda-tanda dia ingin berbicara. Tapi, pada saat yang sama, dia tidak menghentikan Condor King dan Withered Old Man. Melihat sikap acuh tak acuh Mandala, hati penguasa lengan naga dan orang tua layu tenggelam. Mereka tampaknya telah meremehkan kemampuan Mu Chen, karena Mandala lebih suka membiarkan mereka, dua penguasa kelas 9, diserang oleh sebuah kelompok. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda dukungan. Sudah jelas apa artinya ini. Di jantung dominator ini, status mereka tidak setinggi Mu Chen. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi pucat. Meskipun mereka sangat tidak yakin, mereka akhirnya memaksakan diri untuk menahan amarah mereka. Mereka menatap Mu Chen dan Jiu Yu, yang berdiri tinggi di langit. Mereka memaksakan senyum dan berkata, saya telah mengabaikan masalah ini. Saya harap tuanmu tidak akan mengingatnya. Pada saat ini, tidak peduli betapa tidak bahagianya penguasa lengan naga dan orang tua layu, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk mengakui kekalahan. Mereka tidak ingin menarik lebih banyak teguran dan kehilangan muka. Di langit, Mu Chen sedikit terkejut pada awalnya ketika dia melihat situasi yang marah ini. Kemudian, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya bagian dalam Great Heaven Domain memang lebih menarik dari sebelumnya. Pada saat yang sama, itu juga lebih kacau. Meskipun penguasa lengan naga dan orang tua layu telah sedikit menyinggung perasaannya, jelas bahwa mereka telah menyebabkan ketidakpuasan pada banyak orang. Kejadian ini hanya pemicu. Sungguh pria yang tidak beruntung. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menandakan bahwa dia tidak peduli. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, karena dominator mengatakan bahwa siapapun dapat menantang posisi dua raja baru, saya ingin tahu apakah kita berdua termasuk. Mandala yang duduk di singgasana membuka mata emasnya lagi. Dia memandang Mu Chen, dan cahaya keemasan melonjak. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya yang lembut. Meskipun Mu Chen dan Jiu Yu telah menyembunyikan fluktuasi energi spiritual mereka, dia, yang tirani, secara alami dapat melihat kekuatan mereka saat ini secara sekilas. Dia mengangguk dan berkata, oke. Alun-alun sekali lagi gempar, tapi kali ini, bahkan Lord Asura dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen dan Jiu Yu akan bersaing dengan penguasa lengan naga dan orang tua layu untuk memperebutkan posisi dua raja baru. Namun, penguasa lengan naga dan orang tua layu memiliki kekuatan yang menakutkan, yang baru saja memasuki tingkat 9. Bahkan Condor King dan Spiritual Murid King hanya bisa dikatakan setara dengan mereka. Mereka juga tahu bahwa pada tahun kepergian Mu Chen dan Jiu Yu, kekuatan mereka seharusnya meningkat. Namun, ketika mereka pergi, Jiu Yu belum mencapai tingkat 7, dan kekuatan Mu Chen hanya ada di tingkat 6. Jadi, dalam waktu 1 tahun, satu nilai harus menjadi batasnya, bukan? Meski begitu, jika mereka bertemu Dragon Am Sovereign dan Withered Old Man, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Mata Dragon Am Sovereign dan Withered Old Man sedikit berkedip saat ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi sudut bibir mereka melengkung membentuk senyuman mengejek yang tak terlihat. Mu Chen dan Jiu Yu memiliki reputasi yang baik di Great Heaven Domain. Jika mereka menggunakan cara normal, mungkin penguasa lengan naga dan orang tua layu tidak akan bisa membalas mereka. Namun, sekarang kedua orang ini ingin menantang mereka, mereka benar-benar meminta penghinaan.
Mereka ingin melihat berapa kali kedua orang tak kenal takut ini mampu kehilangan reputasi mereka setelah dikalahkan oleh mereka. Tuanmu, Tuan Jiuyu, tidak mudah bersaing memperebutkan tahta. Kalian berdua harus berhati-hati. Condor King juga mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia merasa bahwa fluktuasi energi spiritual di sekitar Mu Chen dan orang tua Layu sangat tidak jelas, dia tidak berpikir bahwa kekuatan Mu Chen dan orang tua Layu akan naik ke tingkat yang mengerikan. Terima kasih atas pengingat Anda, Condor King, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menarik pikirannya. Ketika Condor King melihat ini, sentuhan keraguan muncul di matanya. Dia bisa merasakan semacam keyakinan suara Mu Chen. Berdasarkan pemahamannya tentang Mu Chen, meski masih muda, dia cukup mantap. Jika itu bukan hal yang pasti, dia tidak akan mengambil risiko. Mungkinkah orang ini telah mendapatkan beberapa cara ampuh yang memungkinkan dia untuk bersaing dengan ahli top yang baru saja memasuki level 9? Ketika dia memikirkan berbagai kartu truf Mu Chen sebagai master arah spiritual dan pengirim pasukan perang, Condor King sedikit santai. Dia berharap Mu Chen benar-benar memiliki kepercayaan diri. Kalau tidak, jika dia mempermalukan dirinya sendiri pada kesempatan seperti itu benar-benar akan menyebabkan pukulan besar bagi reputasi istana Jiuyu. Haha, karena kalian berdua bersikeras melakukannya, lelaki tua ini hanya bisa menggertak kalian berdua. Orang tua Layu kurus tertawa dengan suara serak. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di atas platform batu besar di tengah alun-alun. Matanya menatap dua orang di langit dengan ekspresi mengejek. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang ingin menantangku. Jika saya kalah, saya tidak akan ternoda dengan posisi kaisar baru. Petik 2. Di alun-alun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke Mu Chen dan Jiuyu. Tatapan itu dipenuhi dengan harapan, keraguan, dan tentu saja, tidak ada kekurangan Schadenfreude. Aku sudah lama mendengar nama orang tua Layu. Hari ini, izinkan aku meminta nasihat. Di bawah tatapan semua orang, Jiuyu tersenyum. Tubuh halusnya bergerak dan muncul di depan orang tua Layu. Sepertinya ada api yang menyala di matanya yang indah. Itu adalah semangat juang yang membara. Jiuyu telah berlatih keras di ruang laut dewa selama 2 tahun. Dengan bantuan darah esensi yang diwarisi dari burung yang tidak mati dan bimbingan dari hewan penguasa burung yang tidak mati, kekuatan Jiuyu telah meningkat pesat. Sekarang, dia hanya membutuhkan lawan yang setara untuk memverifikasi peningkatannya. Layu Old Man jelas merupakan lawan terbaik. Orang tua yang layu memandang Jiuyu dengan santai dan sedikit mengernyit. Sekarang setelah dia dekat dengan Jiuyu, dia menyadari bahwa energi spiritual Jiuyu tampaknya sangat terkekang. Tidak ada jejak yang bocor. Kamu menyembunyikan energi spiritualmu. Layu Patua bertanya dengan sedikit terkejut. Jiuyu tersenyum manis dan tidak menjawab. Dia baru saja maju selangkah. Saat berikutnya, energi spiritual mengerikan yang telah ditekan di tubuhnya akhirnya meletus seperti gunung berapi. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, dan energi spiritual yang sangat besar tersapu keluar. Tekanan energi spiritual yang mengerikan juga keluar dari tubuh Jiuyu. Di alun-alun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandangi sosok tinggi dan ramping dengan ngeri, terutama Lord Asura dan yang lainnya, yang matanya tampak menonjol keluar. Wajah Raja Condor dan Raja Murid Spiritual mau tidak mau berubah secara dramatis saat ini. Mereka melihat sosok Jiuyu dengan kaget. Akhirnya, mereka menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan rasa tidak percaya, dia benar-benar berhasil menembus penguasa kelas 9. Penguasa kelas 9, di alun-alun besar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok Jiuyu yang sok. Semua ahli tidak percaya. Bukankah berita sebelumnya mengatakan bahwa kekuatan Raja Jiuyu hanya berada di penguasa kelas 6 atau 7? Bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Lord Asura, Lord Mountain Cracker, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka jelas tahu lebih banyak tentang Jiuyu. Terakhir kali mereka pergi, meskipun kekuatan Raja Jiuyu tidak buruk di antara berbagai raja, dia paling banyak berada di peringkat ketiga atau keempat. Tapi sekarang, bahkan Lord Asura belum mencapai penguasa kelas 9, jadi bagaimana dia bisa melangkah lebih dulu? Apakah dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara? Seseorang bertanya dengan ragu. Mustahil. Menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa pasti sulit untuk mengendalikan energi spiritualnya. Tapi sekarang,
Energi spiritual yang keluar dari tubuh Jiu Yu tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Energi spiritual ini memang milik tubuh Jiu Yu. Petik 2. Tapi ini baru kurang dari setahun. Bagaimana dia bisa meningkat pesat? Banyak bisikan pecah, dan bahkan berbagai raja terkejut. Tapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan tatapan kosong. Jelas, mereka juga tidak tahu apa yang dialami Jiu Yu di tahun dia pergi, yang membuat kekuatannya meningkat ke tingkat yang luar biasa. Di bawah tatapan kaget, orang tua layu, yang berada di peron batu, menatap 9 neter dengan tak percaya. Untungnya, dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Namun, saat dia melihat Nine Nether lagi, tidak ada lagi penghinaan di matanya. Sebaliknya, itu diganti dengan ekspresi muram. Ini karena bahkan dia bisa merasakan aura berbahaya dari energi spiritual mengerikan yang keluar dari tubuh Jiu Yu. Dikatakan bahwa Raja Jiu Yu berasal dari klan Sparrow Jiu Yu. Dia memiliki fisik binatang ilahi, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Meskipun keduanya baru saja memasuki penguasa kelas 9, jika mereka benar-benar bertarung, bahkan orang tua layu tidak memiliki kepercayaan mutlak saat ini. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Mu Chen begitu percaya diri. Ternyata, kekuatan Jiu Yu King sudah mencapai penguasa kelas 9. Dengan kekuatan seperti itu, dia memang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar baru dari domain surga besar. Sebelumnya, lelaki tua ini buta. Karena itu, maka lelaki tua ini pasti buta. Hari ini, lelaki tua ini akan merasakan metode Jiu Yu. Layu Patua menatap Jiu Yu dalam-dalam. Segera setelah itu, tangannya yang layu perlahan mengepal saat cahaya cemerlang tampak meletus di dalam matanya yang keruh. Ledakan. Ketika kata terakhir Withered Old Man jatuh, energi spiritual yang sama tak terbatasnya meletus dari tubuhnya yang layu. Energi spiritual ini berwarna abu-abu, dan kemanapun energi spiritual ini menyebar, bahkan bumi pun berangsur-angsur layu. Jelas, energi spiritual orang tua layu ini juga memiliki kekuatan yang unik. Orang-orang yang bisa naik ke penguasa kelas 9 dan membuat nama untuk diri mereka sendiri di wilayah utara jelas tidak sederhana. Dua energi spiritual yang besar bertabrakan antara langit dan bumi. Meskipun mereka belum mulai bertarung, perasaan menindas yang berkumpul bersama sudah membuat kulit kepala orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tergelitik. Mata keruh orang tua yang layu menjadi menyilaukan saat ini, dan dia tiba-tiba maju selangkah. Tiba-tiba, energi spiritual yang luas melonjak, dan energi spiritual langsung berubah menjadi pelangi abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke bawah, menyapu ke arah Jiu Yu dari segala arah. Pelangi energi spiritual ini memancarkan rasa lelah. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang itu sendiri tampak melemah. Itu energi spiritual layu orang tua yang layu. Jika seseorang terkena itu, tubuh fisik seseorang akan segera layu, dan bahkan energi spiritual dalam tubuh akan terkontaminasi dan kemudian menurun. Di alun-alun, banyak orang kuat memandangi pelangi abu-abu dengan ketakutan di mata mereka. Jika mereka terkontaminasi oleh pelangi sedikit pun, mereka takut akan terluka parah. Pada saat ini, jika orang tua layu melancarkan serangan pada mereka, mereka takut dalam sekejap, akan ada banyak mayat membusuk yang tertinggal. Di bawah tatapan ketakutan yang memenuhi langit, 9 neter hanya dengan tenang melirik serangan besar itu. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan rampingnya yang seperti batu giok dan menekan ke udara. Gemuruh, energi spiritual tanpa batas melolong seperti gelombang setinggi 10.000 kaki. Di dalam energi spiritual itu, ada suhu yang sangat menakutkan. Saat energi spiritual meningkat, bahkan udara pun mulai terbakar. Dua energi spiritual yang besar itu bertabrakan, tetapi tanpa diduga, tidak ada suara yang menghancurkan bumi. Ini karena dalam tabrakan semacam itu, dua energi spiritual yang mengerikan terus-menerus mengikis satu sama lain, dan di mana erosi terjadi, retakan hitam pekat muncul di angkasa. Pelangi abu-abu berdesing seperti meteor, tapi tidak peduli seberapa kuat aura yang membusuk itu, mereka tidak bisa mencapai jarak 1000 kaki dari Jiu Yu. Meskipun energi spiritual orang tua layu itu aneh, Jiu Yu juga tidak biasa. Di bawah bimbingan Undying Bird Beast Sovereign, dia juga mengolah Undying Flame yang sebenarnya, yang telah menyebabkan energi spiritualnya mengalami perubahan besar. The Undying Flame memiliki kekuatan hidup dan mati.
Sampai batas tertentu, itu lebih sombong daripada apa yang disebut energi spiritual layu orang tua. Oleh karena itu, energi spiritual yang terakhir dapat mengikis orang kuat lainnya, tetapi jelas tidak mungkin mencemari energi spiritual Jiuyu. Di alun-alun, banyak orang kuat melihat situasi pertempuran yang tidak peduli bagaimana orang tua layu menyerang, dia tidak bisa mencapai jarak 1000 kaki dari Jiuyu. Ekspresi mereka menjadi semakin bermartabat. Layu Patua, jika hanya ini yang kamu miliki, aku khawatir posisi kaisar baru tidak akan jatuh ke tanganmu hari ini. Di peron batu, Jiuyu juga berkata sambil tersenyum. Serangan Layu Patua tampak megah, tapi sebagian besar menyelidik. Mata orang tua yang layu juga cukup serius. Dia mengangguk, perlahan, dan tangannya yang layu tiba-tiba membentuk segel. Tiba-tiba, energi spiritual yang sangat besar menyapu seperti tornado, dan bayangan energi spiritual yang besar muncul di belakangnya. Bayangan energi spiritual sangat aneh. Itu tampak seperti manusia, tetapi memiliki cabang dan daun. Dari kejauhan, itu tampak seperti pohon kuno yang menjulang tinggi yang bergoyang tertiup angin. Namun, pohon kuno ini memancarkan aura pembusukan yang kuat, menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi menurun dengan cepat. Itu adalah tubuh surgawi berdaulat orang tua yang layu, tubuh surgawi kemuliaan yang layu. Ketika banyak orang kuat melihat pohon kuno yang menjulang tinggi muncul di belakang orang tua layu, sudut mata mereka berkedut, dan seruan rendah menyebar. The Withered Glory Celestial Body yang dikembangkan oleh Withered Old Man cukup misterius. Itu menduduki peringkat ke-61 dalam daftar 99 benda surgawi berdaulat. Dikatakan bahwa untuk menumbuhkan benda surgawi yang berdaulat, seseorang harus menyerap banyak energi layu antara langit dan bumi. Orang tua yang layu telah berkultivasi di tanah tandus yang tak berujung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memadatkan tubuh surgawi kemuliaan yang layu. Benda surgawi ini, setiap gerakan membawa withering energy. Jika menyerang tubuh seseorang, bahkan tubuh fisik akan rusak dan layu. Itu cukup sombong dan jahat. Dan teknik seperti itu umumnya kartu truf Withered Old Man. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Withered Old Man akan langsung menggunakannya saat dia baru saja mulai bertarung dengan Jiuyu. Jelas, setelah penyelidikan sebelumnya, dia sudah mengerti. Teknik biasa sepertinya tidak berpengaruh pada Jiuyu. Tubuh Patua yang layu perlahan bangkit dan akhirnya mendarat di pohon purba yang menjulang tinggi. Dia menatap Jiuyu dan berkata dengan suara serak, jika Raja Jiuyu dapat mengalahkan energi pelayuanku, aku bersedia mengaku kalah. Jiuyu mendongak dan menatap pohon kuno yang menjulang tinggi dengan matanya yang indah. Dia merasakan energi pelayuan yang jahat, tetapi dia tidak terkejut sama sekali. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, jika tubuh surgawi kemuliaan orang tua yang layu dapat menghancurkan perisai apiku, aku akan mengaku kalah. Saya juga bersedia mengakui kekalahan. Petik 2. Saat suaranya jatuh, energi spiritual agung di atas Jiuyu tiba-tiba memadat dan berubah menjadi seekor burung pipit hitam besar yang menutupi langit. Burung pipit besar melebarkan sayapnya seperti awan. Pada saat itu, burung pipit besar mengeluarkan teriakan yang jelas dan panjang. Itu membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan api yang mengepul. Nyala api itu transparan dan terlihat sangat aneh. Perisai api abadi, Jiuyu berbisik di dalam hatinya. Nyala api tiba-tiba menyapu dan memutar ruang. Akhirnya, itu berubah menjadi perisai api besar yang menyelimuti tubuh surgawi kemuliaan yang melayu. Suara mendesing. Perisai api transparan menyelubungi Withering Glory Celestial Body. Wajah tua Patua yang layu bergetar ketika dia berkata, Raja Dunia Bawah ke-9, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Apakah menurutmu kubah api dapat menjebakku? Dia mencibir di dalam hatinya, tetapi segera ekspresinya menjadi serius dan segelnya berubah secepat kilat. Pohon kuno yang menjulang tinggi di bawah kakinya tiba-tiba bergoyang, dan ribuan lampu abu-abu melesat keluar dan menyapu seluruh dunia. Tangan pencakar langit Willow yang layu. Puluhan ribu sinar cahaya abu-abu berkumpul dengan gila-gilaan, berubah menjadi tangan abu-abu yang sangat besar di langit. Tangan besar itu tampak layu, dan aura layu dipancarkan, menyebabkan langit menjadi redup. Melihat ini, banyak ahli merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah teknik terkenal dari Withered Old Man. Jika seseorang terkena serangan jahat seperti itu, bahkan penguasa kelas 8 akan mati di tempat, tubuh fisiknya akan memburuk dan dia akan mati di tempat.
Jelas, meskipun mulut orang tua layu itu pantang menyerah, dia sangat takut pada 9 meter, dan dia sangat takut bahwa kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia gagal total hari ini. Ledakan, tangan raksasa yang layu itu menyapu langit. Tampaknya tidak berbobot, tetapi kekuatan yang dikandungnya cukup untuk membuat banyak orang kuat merasa takut. Tangan raksasa itu menyerbu ke arah penghalang api. Tiba-tiba, riak muncul di penghalang api. Orang bisa melihat api berputar-putar di tempat itu. Setelah itu, api transparan menyembur keluar dan langsung bertabrakan dengan tangan yang layu. Ledakan, ketika keduanya bertabrakan, suhu yang menakutkan menyebar. Ekspresi Withered Old Man berubah drastis. Tangannya yang layu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya saat ini. Saat api transparan menyapu, tangannya yang layu mulai terbakar seperti sepotong kayu yang layu. Api yang mendominasi. Di alun-alun, wajah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkedut saat mereka berseru kaget. Mata condor King dan spiritual murid King juga membeku saat ini. Bahkan mereka bisa merasakan bahwa api transparan itu sangat berbahaya. Kamu, ini api abadi yang asli. Orang tua yang layu melihat api transparan dengan ngeri, dan suaranya menjadi sedikit melengking. Tubuh surgawi kemuliaan layu yang telah dia kembangkan adalah kekuatan kelelahan. Kekuatan semacam ini kejam dan jahat, tetapi sangat takut pada kekuatan yang. Api abadi adalah musuh bebuyutannya, karena tidak peduli seberapa besar kekuatan kelelahan yang mengikisnya, tidak mungkin membuat api abadi, yang abadi dan tidak dapat dihancurkan dalam teleportasi, kehilangan vitalitasnya. Jiu Yu tersenyum pada Withered Old Man, yang wajahnya telah banyak berubah. Perisai ilahi api abadi ini diajarkan kepadanya oleh Unding Bird Sovereign Beast. Jika digunakan, meskipun tidak bisa melukai orang tua layu, itu cukup untuk menjebaknya. Layu Patua, kamu bisa terus mencoba, kata Jiu Yu. Wajah Patua yang layu berganti-ganti antara hijau dan putih. Akhirnya, dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Raja Jiu Yu benar-benar berbakat. Aku kalah di babak ini. Wow, ada keributan di alun-alun, karena tidak ada yang menyangka orang tua layu akan mengaku kalah. Namun, hanya Withered Old Man sendiri yang tahu bahwa Fire Shield ini sangat terkendali. Jika dia ingin secara paksa menghancurkan Arai, dia bisa melakukannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak hanya akan memakan banyak waktu, tetapi juga akan memberi Jiu Yu kesempatan untuk beristirahat. Jadi, bahkan jika dia menerobos, hasil dari pertempuran itu tidak pasti. Dalam hal ini, lebih baik mengakui kekalahan saja, untuk menghindari upaya yang lebih sia-sia. Terima kasih telah membiarkanku menang. Jiu Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Perisai api yang besar berubah menjadi api transparan dan meluncur kembali ke mulutnya. Suhu antara langit dan bumi dengan cepat kembali normal. Orang tua layu tersapu keluar dari peron batu dan mendarat di samping penguasa lengan naga, yang tampak sedikit pucat. Dia melirik penguasa lengan naga dan berbisik, Raja Jiu Yu tidak sederhana. Saya pikir rajamu tidak semudah kelihatannya. Dia hanya berpura-pura misterius. Mata Dragon Arm Sovereign menyala. Dia menatap Mu Chen dengan dingin, yang tersenyum di kejauhan. Dia mengutuk dengan suara rendah, lalu berkata dengan dingin kepada orang tua layu, Jiu Yu adalah binatang ilahi, dan dia memiliki api abadi. Tentu saja, sulit untuk berurusan dengannya. Namun, saya tidak percaya bahwa Mu Chen, yang juga manusia, dapat memiliki kekuatan penguasa kelas 9 hanya dalam setahun. Saat suaranya terdengar, dia dengan dingin mendengus dan menginjak kakinya. Tubuhnya melintas dan muncul di platform batu besar. Mata harimaunya berkedip saat dia menatap Mu Chen. Suaranya yang acuh tak acuh bergema. Rajamu, jika kamu ingin mengambil posisi kaisar baru dariku, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penguasa lengan naga berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang. Sosoknya mirip dengan pagoda besi. Hanya dengan berdiri di atas panggung, dia memancarkan tekanan seperti gunung yang bahkan membuat bumi bergetar. Penguasa lengan naga dan Patuaku sama-sama ahli tingkat atas di wilayah utara, tetapi prestasinya bahkan lebih cemerlang daripada Patuaku. Dikatakan bahwa bahkan Paviliun Ilahi ingin merekrutnya, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Paviliun Ilahi mengirimkan Tuan Paviliun, tetapi Tuan Paviliun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan penguasa lengan naga. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa kuatnya penguasa lengan naga di wilayah utara.
Dibandingkan dengan dia, meskipun Mu Chen terkenal di wilayah utara, kebanyakan orang hanya memperlakukannya sebagai anggota generasi muda. Lagi pula, di mata banyak orang, generasi yang lebih muda mungkin memiliki potensi besar, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan seseorang seperti penguasa lengan naga. Jadi, ketika Dragon Arm Sovereign berdiri di atas panggung dan menghadapi Mu Chen, banyak tatapan tidak bisa membantu melihat yang terakhir. Tapi setelah pembalikan Jiu Yu, kali ini tidak ada yang mengejeknya. Dilihat dari situasi saat ini, Mu Chen harus memiliki beberapa cara di lengan bajunya. Jika tidak, mustahil baginya untuk memprovokasi penguasa lengan naga dengan karakternya. Tapi semua orang tertarik untuk melihat seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Mu Chen terhadap penguasa lengan naga. Di bawah tatapan ingin tahu semua orang, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat ia melihat Dragon Arm Sovereign, yang diam-diam berdiri di atas panggung, dan ringan tersenyum sebelum siluetnya melintas dan muncul di atas panggung. Rajamu, kamu juga menyembunyikan energi spiritualmu. Mungkinkah rajamu juga telah menembus ke alam penguasa kelas 9? Jika itu masalahnya, maka saya benar-benar yakin hari ini. The Dragon Arm Sovereign mengarahkan pandangannya pada Mu Chen dengan nada ejekan samar di suaranya. Bahkan dengan Jiu Yu sebagai contoh, dia tahu bahwa Mu Chen belum mencapai rilem berdaulat kelas 9. Karena dalam waktu sesingkat itu, tidak peduli metode apa yang digunakan Mu Chen, mustahil baginya untuk menerobos begitu cepat. Bahkan jika dia benar-benar mengandalkan pertemuan kebetulan yang hebat untuk menerobos dengan cepat, itu pasti akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mu Chen juga merasakan niatnya, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Supremasi kelas 9, saya memang belum mencapainya." Ketika Mu Chen berbicara, tubuh tegang penguasa lengan naga mengendur. Selama Mu Chen bukan penguasa kelas 9, maka dia tidak akan takut pada apapun yang bisa dilakukan Mu Chen. Suara lega terdengar di alun-alun saat beberapa raja dalam hati menghela napas lega. Untungnya, Raja Surgawi baik-baik saja. Untungnya, jika rajamu juga melangkah ke alam penguasa kelas 9, bagaimana mereka bisa bertahan? The Great Sovereign Realm sulit untuk dilampaui. Jadi bahkan jika ada kesempatan, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Dragon Arm Sovereign, yang telah mengendur. Jadi aku masih setengah langkah lagi. Ledakan. Saat Mu Chen menyelesaikan kata terakhirnya, gelombang energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, energi spiritual menelan langit dan bumi, seolah-olah ombak bergulung-gulung tak terhitung banyaknya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, menyebabkan angin kencang bertiup. Jubah Mu Chen berkibar tertiup angin dengan senyum di wajahnya. Namun, ada tekanan kuat yang memancar dari tubuhnya. Senyum yang muncul di wajah para ahli yang tak terhitung banyaknya di alun-alun membeku saat ini. Merasakan tekanan yang kuat, mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual, Mu Chen benar-benar tidak melangkah ke alam berdaulat kelas 9. Tapi dia sudah melampaui Realm Sovereign kelas 8 dan setengah langkah ke Realm Sovereign kelas 9. Rupanya, rajamu sudah setengah langkah ke pakar kelas 9. Dia hanya setengah langkah dari alam penguasa kelas 9 yang asli. Raja Asura, Raja Pemecah Gunung, dan Raja Elang Darah memiliki keterkejutan tertulis di wajah mereka. Ketika Mu Chen pergi, dia baru saja menerobos ke alam Sovereign kelas 6. Tapi dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya benar-benar melonjak ke alam Sovereign kelas Semu 9. Kultivasi Jiu Yu telah melonjak ke alam berdaulat kelas 9, tapi bagaimanapun juga, dia adalah binatang ilahi. Kultivasi Divine Beast berbeda dari manusia, pada awalnya, sehingga mereka bisa memahaminya. Tapi bagaimana Mu Chen meningkat sedemikian rupa? Pakar yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun tidak bisa berkata apa-apa karena kaget. Sedemikian rupa sehingga bahkan ketiga kaisar memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Terutama Kaisar Hering Langit, yang memiliki tatapan rumit. Saat itu, ketika Mu Chen mengikuti Jiu Yu ke Great Heaven Domain, dia baru saja menyempurnakan Sovereign Celestial Body miliknya. Tapi setelah bertahun-tahun, dia sebenarnya setengah langkah lagi untuk mengejar ketinggalan. Saat itu, lelaki tua ini tahu bahwa bocah ini luar biasa, tapi aku tidak pernah menyangka hanya dalam beberapa tahun. Kaisar Hering Langit menghela nafas.
Menurut kecepatan kultivasi ini, tidak lama kemudian dia dilampaui oleh Mu Chen. Masa depan Mu Chen tidak terbatas. Jika dia diberi cukup waktu, belum lagi alam berdaulat kelas 9, dia bahkan mungkin memenuhi syarat untuk berada di level yang sama dengan Tuan Domain. Pada saat ini, Kaisar Hering Langit juga mengerti mengapa Tuan Domain memperlakukan Mu Chen dengan sangat berbeda. Mungkin ada alasan lain, tetapi penglihatan Tuan Domain tidak sebaik Tuan Domain. Mengetahui bahwa Mu Chen memiliki potensi besar, Tuan Domain tidak memperlakukannya sebagai bawahan dan memperlakukannya sebagai teman, terlepas dari perbedaan status mereka. Tetapi pada saat yang sama, siapa yang mengira Mu Chen akan mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam beberapa tahun ketika mereka pertama kali bertemu. Penguasa kelas 9 Kuasi. Di bawah keributan itu, wajah Dragon Arm Sovereign berkedut saat dia melihat siluet muda itu. Meskipun dia sudah memperkirakan kekuatan Mu Chen, dia masih tidak bisa menahan keterkejutannya saat kenyataan muncul di hadapannya. Mu Chen sudah berada di Kuasonin Great Sovereign Realm di usia yang begitu muda. Bakatnya sungguh luar biasa. Selanjutnya, apa yang membuat penguasa lengan naga merasa paling tidak percaya adalah energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen. Itu padat dan tidak ada habisnya, seolah-olah tidak ada habisnya. Itu juga berarti yayasan Mu Chen tak terbayangkan stabilnya. Hanya dalam waktu 1 tahun, kekuatan Mu Chen melonjak 3 tingkat. Bahkan jika dia telah mengkonsumsi harta karun ilahi, tidak akan mudah baginya untuk mengendalikan energi spiritualnya. Tapi sekarang, energi spiritual tak terbatas berada di bawah kendali Mu Chen seolah-olah lengannya sendiri. Tidak ada kekacauan di dalamnya. Bocah ini, penguasa lengan naga mengernyitkan alisnya dengan noda ketakutan di kedalaman matanya. Dia telah sepenuhnya mencabut penghinaan yang dia miliki sebelumnya. Itu karena Mu Chen sebelum dia terlalu aneh sehingga dia tidak bisa tidak memperlakukannya dengan serius. Sepertinya Rajamu sudah siap. Penguasa lengan naga menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi di hatinya dan wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan bagaimana kekuatan Mu Chen melonjak begitu cepat dan energi spiritualnya begitu stabil. Demi mendapatkan lebih banyak otoritas dan sumber daya di Great Heaven Domain, dia tidak bisa melepaskan posisi kaisar. Untungnya, meskipun energi spiritual Mu Chen stabil, dia masih berada di alam berdaulat kelas ke-9 semu. Masih ada celah yang cukup besar antara dia dan penguasa kelas 9 yang asli. Selama dia tidak meremehkan Mu Chen, dia seharusnya bisa menekan Mu Chen dengan kekuatannya hari ini. Memikirkannya, penguasa lengan naga memandang Mu Chen tanpa ekspresi. Benar-benar langka bagi Rajamu untuk mencapai Kuasonin Great Sovereign Realm di usia yang begitu muda. Tapi jika kau ingin aku menyerahkan posisi kaisar, maka kita harus melihat apakah kau cukup mampu. Berdengung. Ketika penguasa lengan naga selesai berbicara, matanya berkedip dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu cakrawala, menyebabkan angin kencang bertiup dan awan melonjak. Langit dan bumi telah menjadi gelap dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar, seolah-olah sedang meratap. Fisik kuat The Dragon Arm Sovereign mulai berkembang dengan tekanan yang tak terlukiskan menyebar yang membuat orang lain merasa tercekik. Tekanan energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen juga telah terhapus saat ini. Aura penguasa lengan naga mendominasi, mirip dengan dewa perang yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Penguasa lengan naga telah mengungkapkan kekuatannya yang menakjubkan saat dia bergerak. Tekanan dari aura dominannya bahkan lebih kuat daripada Old Man-ku. Di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya, penguasa lengan naga perlahan mengepalkan tinjunya dan kilau spiritual tak terbatas meledak, membentuk rune spiritual kuno dan samar yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Lengannya juga mekar dengan kilau merah tua yang samar-samar mengeluarkan raungan drakonik yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Lengan Dragon Arm Sovereign bergetar dan pakaian di lengannya menjadi abu. Lengannya setebal pinggang anak-anak dengan sisik naga merah di atasnya. Jari-jarinya juga berangsur-angsur menjadi tajam seperti cakar naga. Melihat lengan penguasa lengan naga, bahkan wajah Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual berubah dengan ketakutan di mata mereka. Dikatakan bahwa penguasa lengan naga memiliki kekuatan klan naga. Dia pernah bertarung dengan penguasa kelas 9 fase awal dan menghancurkan tubuh surgawi sovereign lawannya dengan kekuatan lengannya. Dengan demikian, banyak penguasa kelas 9 tahap awal sangat takut pada penguasa lengan naga, karena kekuatan lengannya tak terlukiskan sombong. Terbukti, orang itu sangat mementingkan Mu Chen,
jadi dia mengungkapkan lengannya tanpa ragu-ragu. Terbukti, dia berniat habis-habisan dan mengalahkan Mu Chen. Orang itu benar-benar berhati-hati. Sepertinya Mu Chen dalam bahaya sekarang. Kaisar Hering Langit dan yang lainnya bertukar pandang dengan ekspresi muram. Dengan kultivasi Mu Chen di Kuasonin Great Sovereign, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari lengan naga. Di bawah tatapan kuburan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menghirup udara dalam-dalam saat nyala api berkumpul di kedalaman pupilnya yang hitam pekat. Kekuatan lengan naga, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan mengepalkan tinjunya. Naga sejati emas gelap dan roh Phoenix di lengannya juga perlahan membuka mata mereka saat ini. Biarkan saya melihat apakah kekuatan lengan naga Anda atau kekuatan True Dragon dan True Phoenix saya lebih unggul.